갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야. Halo anak-anak kelas 2, bertemu lagi ya kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran PPKN. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Silahkan kalian ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami ini. Semoga apa yang kami bisa pelajari bersama bisa menambah ilmu dan pengetahuan kami. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, terlebih dahulu kita bernyanyi. Oke, yang saat ini masih duduk, boleh berdiri, kita bernyanyi bersama. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik, itu tadi ya lagunya, lagu pembuka kita untuk pelajaran PPKN kita hari ini. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan buku paket kalian, buku paket 2A. Silahkan siapkan buku paket 2A, buka halaman 54. Oke, sudah siapkan buku paket 2A, buka halaman 54. Kok jauh sekali ya, kita sudah sampai di halaman 54. Oke, seperti tadi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia,
kode di atas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tadi adalah A, B, C. Berarti itu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita belajar PPKN. Nah, untuk mata pelajaran PPKN, kalian bisa lihat kodenya di sini. Nih, kodenya gambar tangan ya. Oke, kodenya ada gambar tangan putih, hijau, biru. Itu tandanya mata pelajaran PPKN. Oke, sudah tahu ya? Baik, untuk mata pelajaran PPKN kita hari ini yaitu membahas tentang bagaimana cara kita menerapkan sila keempat dan sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menceritakan pengalaman kita tentang bagaimana cara kita menerapkan sila keempat dan sila kelima ketika bermain. Oke, itu ya. Ketika kita bermain. Nah, di sini kita diajak ayo membaca. Oke, kalian yang saat ini sedang belajar dari rumah, boleh ya membuka buku paketnya halaman 54. Di sana kita baca bersama-sama. Mulai dari Ibu ya, kalian juga membaca ya. Di sini Ibu mau membaca, kalian di rumah juga membaca. Baik, kita mulai. Tony dan teman-temannya memakai baju dengan warna yang sama saat tampil. Mula-mula, Tony dan teman-teman berbeda pendapat mengenai warna baju. Lalu, mereka bermusyawarah. Setiap anak mengemukakan pendapatnya. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat memakai baju warna biru. Mereka juga membagi tugas dengan adil. Mary dan Rani akan menyiapkan aksesori. Tony dan Danu akan memilih lagu dan membuat gerakan saat menyanyi. Oke, itu tadi ya. Nah, musyawarah merupakan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila. Kemudian, membagi tugas secara adil merupakan contoh pengamalan dari sila kelima Pancasila. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tahu bagaimana bunyi sila keempat dan sila kelima? Masih ingat? Bagaimana coba kalau masih ingat? Oke. Ya, itu tadi ya. Adalah contoh dari menerapkan sila keempat dan sila kelima. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah menerapkan sila keempat dan sila kelima ketika bermain? Misalnya, sebelum bermain, kalian menentukan dulu, kita hari ini mau main apa ya? Tanya dulu sama teman-temannya, kita hari ini bermain bola saja yuk. Nah, bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Kalau teman-teman yang lain boleh, ayo kita bermain bola juga. Nah, itu adalah meminta pendapat dari teman-teman apakah mereka mau bermain bersama dalam permainan yang sudah kamu tentukan. Oke, itu tadi ya. Kemudian, bagaimana supaya mereka bisa bermain dengan adil? Artinya tidak ada perkelahian ya, bermain dengan akur dengan teman-temannya. Nah, bagaimana supaya sila kelima itu bisa diterapkan dalam bermain? Misalnya saat bermain bola. Nah, contohnya Tony membagi tugas kepada teman-temannya. Nanti kami yang mengambil bolanya. Kemudian kita bermain bersama. Nah, begitu sudah selesai bermain, tugas kalian yang mengembalikan bolanya. Oke, dari situ contohnya itu sudah menerapkan sila kelima Pancasila, membagi tugas secara adil. Ada tugas yang mengambil bola, kemudian begitu sudah selesai bermain, ada lagi tugas yang mengembalikan bolanya. Oke, itu sudah contoh menerapkan sila kelima Pancasila. Oke, di sini tugas kalian untuk pelajaran PPKN kali ini adalah kalian menceritakan tentang pengalaman kalian, bagaimana cara kalian menerapkan sila keempat
Pancasila dan sila kelima Pancasila dalam bermain. Oke. Bagaimana cara kalian menerapkan sila keempat Pancasila dan sila kelima Pancasila dalam bermain? Sampai sini sudah paham? Oke, sampai di sini sudah paham kalian? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke halaman yang selanjutnya, yaitu halaman 64. Nah, kalau tadi kalian di halaman 54, di halaman 54 tadi adalah cerita pengalaman tentang menerapkan sila keempat dan sila kelima Pancasila di dalam bermain atau ketika bermain. Nah, sekarang di halaman 64 ini kalian justru diajak bagaimana cara kalian menerapkan sila pertama dan sila kedua saat kalian berada di sekolah. Oke, bagaimana bunyi sila pertama dan sila kedua? Apa masih ingat? Masihkah ingat kalian tentang bagaimana bunyi sila pertama dan kedua? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di halaman 64 ini bagaimana cara kalian menerapkan sila pertama dan sila kedua Pancasila saat kalian bermain di sekolah? Di halaman 64 ini kalian diajak mengamati. Nah, di sini ada tulisannya ayo mengamati. Oke. Kalian bisa mengamati gambarnya, di sana ada 5 gambar. Yang pertama, ini gambarnya mereka sedang berada di lapangan. Oke. Yang kedua, ini yang di bawahnya, ini adalah gambar mereka berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang berikutnya di sini adalah contoh mereka sedang bermain di lapangan. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi, di sini juga berada di lapangan. Kemudian yang terakhir, mereka sedang belajar bersama. Nah, dari gambar-gambar ini, bisakah kamu menjelaskan apa yang mereka lakukan di sana? Baik, sebelum jauh masuk ke pembahasan, kita baca dulu yang di atasnya di sini. Nah, sekarang Ibu mau membaca, kalian di rumah juga baca. Buku paketnya halaman 64. Baik, Ibu mulai. Sikap saling menolong membuat suasana damai. Ketika Nina jatuh, Lani menolongnya. Nina dan Lani berteman dengan semua teman. Mereka bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Nina dan Lani menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila. Berikut contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Oke, ini di halaman 64 ini adalah bagaimana cara menerapkan sila pertama dan sila kedua saat berada di sekolah. Berbeda dengan yang di halaman 64 tadi. Nah, di halaman 64 tadi adalah bagaimana cara menerapkan sila keempat dan sila kelima saat bermain. Oke. Nah, di sini ada contoh cara menerapkan sila pertama Pancasila di sekolah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Pernahkah kamu berdoa sebelum dan sesudah makan saat berada di kantin? Atau saat berada di aula, misalnya kamu makan di aula, makan bekalmu di aula, pernahkah kamu berdoa sebelum makan atau sesudah makan? Jika kamu berdoa sebelum dan sesudah makan di sekolah, itu artinya kamu sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Atau bisa juga sebelum dan sesudah makan saat berada di rumah, itu juga contoh kamu sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua,
mau bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Nah, pada pelajaran PPKN kita sebelumnya, Ibu sudah pernah mengatakan bahwa bermain jangan pilih-pilih teman. Bermain dengan semua teman. Mau temannya dari suku Batak, mau temannya dari suku Jawa, mau temannya dari suku Sulawesi misalnya ya. Dari orang Sulawesi misalnya, orang Toraja. Jangan pilih-pilih teman. Bertemanlah dengan semua teman. Mau agamanya Muslim, mau agamanya Hindu, mau agamanya Kristen, bebas berteman dengan siapa saja. Jangan pilih-pilih teman. Nah, itu pembahasan PPKN kita sebelumnya yang sudah pernah Ibu jelaskan. Oke, di sana mereka bermain bersama walaupun berbeda agama. Nah, di sini adalah contoh bagaimana cara kamu menerapkan sila Pancasila yang pertama dalam kehidupan kamu sehari-hari, terutama saat berada di sekolah. Selanjutnya, berikut adalah contoh penerapan sila kedua Pancasila saat berada di sekolah. Yang pertama, gambar yang pertama, menolong teman yang terjatuh. Menolong teman. Di sana ada kata menolong. Nah, di dalam bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada rasa kemanusiaan. Kita menolong orang, misalnya contoh ya, ini contoh misalnya rumah temanmu runtuh karena longsor tanahnya. Kemudian dia tidak memiliki rumah. Bagaimana cara kamu menolongnya? Kamu bisa menolong dia dengan cara kamu membagi makanan, membagi obat-obatan, membagi pakaian untuk dia pakai, atau menerima dia di rumahmu, tinggal sementara di rumahmu, sementara dia memperbaiki rumahnya. Dari cara kamu menolong dia, itu sudah termasuk ke dalam kamu menerapkan sila kedua Pancasila. Ada rasa kemanusiaan kamu menolong temanmu. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, gambar yang kedua yaitu meminjamkan alat tulis kepada teman. Nah, bagaimana saat kamu berada di sekolah, misalnya temanmu lupa membawa pensil, sedangkan kamu punya 2 pensil misalnya. Satunya kamu pakai dan yang satunya kamu simpan. Bagaimana ketika temanmu mau meminjamkan pensil? Apakah kamu ikhlas meminjamkan pensil kepada temanmu? Atau justru kamu berbohong? Tidak, aku hanya bawa 1 pensil, padahal kamu membawa 2 pensil. Nah, di sini kamu juga harus bisa menolongnya dengan cara meminjamkan pensilmu kepada teman yang membutuhkan. Nah, itu sudah contoh bahwa kamu sudah menerapkan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, di sini pertanyaannya, apakah kamu sudah menerapkan sila pertama dan kedua di sekolah? Sudahkah kamu menerapkan sila pertama dan sila kedua di sekolah? Jika sudah, apa contohnya? Oke, jika sudah, apa contohnya? Nah, kemudian yang kedua, kamu menceritakan pengalamanmu secara lisan. Nah, secara lisan ini maksudnya kamu menceritakan secara langsung bagaimana pengalaman kamu dalam menerapkan sila pertama dan sila kedua Pancasila saat kamu berada di sekolah. Nah, tugas kalian adalah yang pertama tadi di halaman 54. Tugas kalian adalah menceritakan pengalaman kalian dalam menerapkan sila keempat dan sila kelima dalam bermain. Oke. Nah, ceritanya bisa kamu tulis di buku tugasmu. Kemudian tugas yang kedua yaitu di halaman 64. Nah, tugas yang kedua ini adalah
kamu menceritakan secara langsung. Nah, kalau menceritakan secara langsung atau secara lisan, ini bisa dibuat dalam bentuk video. Nah, dibuat dalam bentuk video. Jadi, nanti kamu bisa meminta bantuan dari orang tuamu. Nah, tugasnya adalah kamu menceritakan pengalamanmu. Menceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila pertama dan sila kedua Pancasila saat kamu berada di sekolah. Oke, itu dia ya tugas untuk pelajaran PPKN kita hari ini. Nah, sekarang pelajaran PPKN kita sudah berakhir. Boleh tutup bukunya ya. Tutup bukunya, simpan alat tulisnya ya, simpan alat tulisnya. Kemudian kita berdoa penutup. Oke, boleh lipat tangan untuk berdoa penutup, kemudian tutup mata dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di sorga, tadi kami sudah belajar bersama tentang pelajaran kami hari ini. Ya Bapa, kini kami sudah mengakhiri pelajaran kami. Semoga kiranya apa yang kami pelajari bersama bisa menjadi tambahan ilmu bagi kami sesama. Ya Bapa di sorga, semoga dari apa yang telah kami pelajari bersama tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, itulah materi PPKN kita untuk hari ini. Jangan lupa ya tugasnya. Kalau misalkan kamu masih kurang mengerti bagaimana cara mengerjakannya, boleh meminta bantuan dari orang tuamu. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu tutup, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan supaya bisa belajar bersama melalui video pembelajaran. Baik, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Would it make you feel better if I say the songs